Florence Nightingale lahir di kota Florence, Italia, 12 Mei 1820. Berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Namun, jauh di lubuk hatinya ia merasa prihatin dengan orang-orang yang hidup miskin. Pada 7 Februari 1837, Florence mendapat visi untuk mengabdi kepada masyarakat. Tuhan telah bersabda kepadaku dan memanggilku untuk mengabdi kepadanya. Visi itulah yang selalu menantangnya untuk memenuhi panggilan mulia ini. Namun nampaknya hal ini tidak semudah yang ia bayangkan. Keinginan Florence ditentang oleh keluarganya. Karena pada zaman itu, gadis terpandang dan terdidik seharusnya menikah dengan pria bangsawan. Keprihatinan kepada penderitaan manusia itu terus ia rasakan. Florence menyampaikan keinginannya menjadi perawat. Namun orang tuanya bersikeras menentang. Karena pada saat itu, perawat hanyalah dipandang sebagai pekerjaan yang kotor dan juga hina. Pada tahun 1854, terjadilah Perang Crimea. Florence pergi untuk menjadi relawan membantu korban perang. Terlihat pasien berbaring di dalam kotoran mereka sendiri. Dengan tandu penuh sepanjang lorong, tikus, serangga melewati para prajurit. Jumlah sakit dan terluka terus saja meningkat. Bahkan, air yang dibutuhkan sangatlah dijaga. Prajurit yang meninggal lebih banyak karena penyakit menular daripada karena cedera yang terjadi dalam pertempuran. Di tengah peperangan, dilaporkan korban semakin banyak. Namun yang tiba di tempat pengungsian hanyalah sedikit. Florence meminta agar diantar langsung ke daerah sekitar perang pada malam hari itu juga, untuk mengumpulkan korban yang masih bisa ia selamatkan. Karena bila mereka menunggu hingga esok hari, korban-korban tersebut bisa saja mati kehabisan darah. Dengan berbekal lentera, ia memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa ia selamatkan, termasuk prajurit Rusia. Florence melawan gelap dan dinginnya malam, mengabaikan bahayanya medan perang. Seorang gadis dengan keinginan hati yang mulia melawan segala kondisi demi berkeliling mencari tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa lentera, melihat para prajurit yang masih dapat ditolong. Bermodalkan kegigihan hati, panggilan akan belas kasih, dan cahaya lentera membawanya kepada penghargaan terbesar, yaitu menyelamatkan jiwa yang hampir meninggal dan menolong mereka yang terluka. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran, pada malam harinya Florence berkeliling dengan lampu, mencari prajurit-prajurit yang masih hidup. Dan mulailah ia dikenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. Karena banyaknya nyawa yang tertolong selama Perang Crimea, Florence Nightingale disebut sebagai bidadari
berlampu, yang melukiskan bagaimana ia menjaga prajurit-prajurit di rumah sakit tentara pada malam hari sendirian dengan membawa lampu. Florence Nightingale seorang wanita terpandang dari keluarga yang kaya raya. Namun ia rela mengabdikan dirinya untuk turun ke medan perang demi menolong korban perang. Di tengah dinginnya malam dan suasana perang yang sangat mencekam, dia mengabaikan keselamatan dirinya. Ia lebih mementingkan keselamatan para prajurit. Sudahkah kita menerima panggilan kita sebagai perawat? Mengabaikan keselamatan diri kita, mengabaikan kesenangan diri kita, dan mengabdi penuh pada panggilan mulia, yaitu merawat mereka yang terluka, memulihkan hati yang hancur, dan menjadi pribadi yang membawa kehangatan, membawa terang di tengah kegelapan, serta menenangkan kerisauan pasien, keluarga, dan masyarakat atas keselamatannya, tanpa membeda-bedakan pasien dan memikirkan kenyamanan diri kita sendiri. Florence Nightingale adalah pribadi yang mulia. Begitu jugalah dengan kita sebagai calon perawat. Kiranya teladan Florence mengingatkan dan juga menolong kita untuk melihat panggilan kita sebagai perawat. Perawat yang membawa terang di tengah kehidupan, menyalurkan kehangatan melalui perawatan kepada mereka yang membutuhkan. Satu pesan untuk kita sebagai calon perawat. Jadilah perawat-perawat yang hatinya penuh compassion, dan tunaikanlah tugas muliamu mulai dari sekarang.